Martang Yang Mahita. Topa marohana yas di bagasak kami ali Tuhan. Jala pai baru tod dinami. Asayas lumobi badia. Daging pikira roha. Doho tod dinami marpar saura doho marhite hatam. Di bagasan Kristus Yesus martangnya kami Tuho. Amin. Shalom. Selamat Natal madita salutna. Huriani tu hatani debata di hita di tikion. Ima Sian Lukas bidu 2 ayat sadaro dipitu. Kami akan bacakan pertama dalam bahasa Batak, baru sesudah itu kami akan bacakan dalam Alkitab atau dalam bahasa Indonesia. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Augustus mengeluarkan suatu perintah. Menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea, ke Judea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin, karena ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, yang dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur Tuhan memberkati kita di dalam setiap aktivitas kita selama kita mengarungi atau menjalani tahun 2025. Ini adalah hari besar bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Karena hari ini adalah hari di mana Allah mau menjadi manusia. Nah, di sini kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh Lukas, seorang tabib. Dan Lukas itu seorang sejarawan dan juga berpredikat doktor medis. Bukan dokter lagi, doktor medis pada zamannya. Itulah Lukas. Di sini ini membuktikan, karena di sini dikatakan ketika Kaisar Augustus menjadi wali negeri di Syria, pada kali pertama itulah diadakan sensus supaya setiap orang yang ada di bawah kekuasaannya bisa dihitung jumlahnya. Apa tujuannya? Ada 2 tujuan Cornelius melakukan sensus. Yang pertama, karena dia tahu tidak akan lama, walaupun dia seorang yang tidak percaya kepada Allah, bahkan dia seorang penghujat Allah, tapi Kaisar Augustus selalu ingat akan nubuatan para nabi bahwasanya akan datang dari keturunan Daud, raja di atas segala raja. Jadi ini adalah strategi dari Kaisar supaya dia bisa menghitung tahun sekian aku berkuasa,
Maka ketika nanti ada anak lahir, bunuh. Itulah perintah setelah Yesus lahir, supaya setiap anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Tapi Yesus selamat karena Allah datang mengingatkan Yusuf, pergilah. Karena Allah datang lewat orang Majus, sehingga mereka mengasingkan diri ke Mesir. Di Mesirlah Yesus pertama kali dibesarkan. Tujuan yang kedua apa? Mengadakan sensus. Supaya raja bisa menentukan besaran pajak yang harus dia terima untuk bangsanya dan untuk memperkaya dirinya. Jadi ini mengingatkan kepada kita bahwasanya kelahiran Yesus itu benar-benar fakta sejarah. Kalau ada orang yang mengatakan Yesus lahir di bawah pohon kurma, itu bukan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus kita lahir di mana? Kandang? Iya. Itu jelas. Ini buktinya. Ini ditulis tahun 33 sesudah Masehi. Sementara yang di bawah pohon kurma itu ditulis pada abad ke-8. Paham Manginang? Dia doha porsiau munatuari daripada napar julu asing musedo sudi. Jadi kelahiran Yesus adalah fakta sejarah. Dan di sini dikatakan ketika Kaisar Augustus menjadi wali negeri di Syria, maka semua orang harus mendaftarkan diri, sehingga Yusuf dan Maria harus berangkat dari kota Galilea menuju Bethlehem. Amanginang, ini bukan perjalanan yang gampang. Di zaman itu kita katakan tahun 1 Masehi belum ada transportasi. Kalaupun ada transportasi masih menggunakan kuda atau bagal, keledai. Jadi Yusuf dan Maria harus berjalan sepanjang 160 km. Galilea itu kan di bawah. Karena rumah Maria tepat di tepi danau Galilea. Semoga kita, semua pekerjaan dan usaha kita diberkati Tuhan, supaya kita bisa wisata rohani ke sana, supaya kita melihat situsnya. Sampai sekarang rumah Maria masih ada di situ. Rumahnya Petrus pun masih ada di situ. Nah, 110 km maikom mardala si Maria, penuh dengan ketakutan, loja. Tentu Yusuf dan Maria pasti takut. Kenapa? Dia sedang hamil tua. Wado bayinom mardala 110 km. Bisa-bisa janin meninggal dalam kan minimal pendarahan. Belum lagi penggarong yang ada di jalan. Tapi karena Maria dan Yusuf seorang yang takut akan Tuhan dan taat kepada pemerintah, mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kaisar. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen satu kuncinya tunduk kepada pemerintah. Jangan orang Kristen menjadi pemberontak. Kritik boleh, tapi harus tunduk dan taat kepada pemerintah. Karena pemerintah adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk mensejahterakan kita. Tidak percuma mereka menyandang pedang. Itu adalah untuk menegakkan keadilan, keamanan, dan kenyamanan. Jadi suatu ngadong nagabi provokator siak kala Kristen. Orang Kristen harus tunduk dan taat kepada pemerintah. Unang adong na soma bayar pajak. Ay disok kuda bangga dosol masa motornya sudah 5 tahun, 10 tahun gak bayar pajak. Ayah hadoi. Ay tormar pogo so mulai bayar ho pajak mi.
Mulai korupsi hondo isidang do sabbe. Amin. Itu prinsip orang Kristen. Karena kita sebagai warga kerajaan Allah, juga kita sebagai warga negara. Yang berikut. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Anak laki-laki, tadi malam saya sudah menjelaskan bagi kita, Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Yesus itu tidak punya ayah, tetapi punya ibu. Karena dia dikandung dari Roh Kudus. Ingat, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kenapa Allah harus menjadi manusia? Karena Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Amin. Kalau Allah datang dalam bentuk ular naga, itu tidak sesuai dengan nubuatan. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi di sini dikatakan, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Yang dilahirkannya itu adalah Yesus Kristus, juru selamat dunia, raja di atas segala raja. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau Tuhan nyatakan lewat kelahirannya di kandang domba? Tuhan mau katakan, kalau Allah saja mau menjadi manusia dan lahir di kandang domba, kalau Allah saja mau merendahkan dirinya supaya bersekutu dengan manusia, hei manusia yang menyatakan dirinya percaya kepada Tuhan, kalau kau kaya, kalau kau pintar, jangan kamu berpola hidup eksklusif. Tatu siro tahe eksklusif. Ahado lapatan ni eksklusif tahe. Apa? Ya, eksklusif holam mardongat tunamora. Hanya berteman dengan orang kaya. Pilih-pilih teman. Adong museo de mardongan asas manfaat. Yang paling banyak ini ya pemuda lah ya. Kalau Allah saja sudah mau menjadi manusia, merendahkan diri menjadi manusia, bersekutu dengan manusia. Hei, kamu orang kaya, ingat kualitas hidupmu ketika kamu bisa berinteraksi dengan sesama. Kenapa? Karena konsep orang Kristen, aku memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Ay molo mardongak kita dang adong ruginya manginang ate. Adong rugi ni. Etor buama mulai bayar hoko bini dongammu. Itor marpogos so baynon ni. Au mana so yau lo hudul halak manggaran na diau. Kenapa? Itu adalah kepribadian orang yang percaya. Unang uluhi tahun nama jalo, ikut domangalian namang. Ya. Filosofinya biar saya jelaskan. Ambil sebuah media, ini Taoisme. Ambil sebuah media. Bae mandot dijabu manete-nete mabae selang. Bae may banan tapot bunga atau gelas atau katakanlah ya gelas. Pasobu may bana sebulan, bae manang napi panason. Manete-nete mabae. Molopola 3 bulan, 2 minggu saja itu sudah penuh. Walaupun dia netes sekali 10 menit. Alai molo 3 bulan bereng ma di sekitar ni pipai atau guci atau kendi. Sudah bertumbuh apa? Lumut. Molo naing jonok kotu si olo nama hotinggang baynon nilumuti. Makanya prinsip Taoisme, ketika ada yang masuk, harus ada yang harus ada keseimbangan. Unang atong gabe boroso. Unang lebih besar pasak daripada tiap. Alai molo gabe eksklusif boho. Ala gudang artam dangolo beho mardongan babiar homago artami molo mardongan. Itu bukan berkat.
Itu perekat. Ainai rahuti artanai doi mana teh. Kualitas hidup kita ini yang menginang. Ingat, kualitas hidupmu bisa dinikmati orang lain ketika kita berinteraksi dengan sesama. Dan ketika kita berbagi, apa yang kamu dapat itu semua tidak menjadi hakmu. Itu tidak milikmu. Adonggo disi Jabbar Rina Pugus. Makanya gereja kita juga saya tapatu pada bakti Natal untuk apa? Dana sosial, tuhepata bagi orang-orang yang disabili. Iya. Jadi molotabereng di son, Yesus mau menjadi manusia dan lahir di kandang domba. Yesus sangat peduli kepada orang-orang yang terpinggirkan dan tersingkirkan. Jelas buape pogo semua manginang, molosongo dia pe hadiriomu, Tuhan sayang kamu. Amin. Dangalana mora disayang Tuhan, semua sama. Kita semua sama di hadirat Tuhan. Hidup dan mati kita berharga di mata Tuhan. Yesus peduli kepada orang-orang kecil, orang-orang hina, yang hina menurut mata orang, tapi itu adalah mulia di mata Tuhan. Alani di pesta Natal Sadarion, mari pupuk solidaritas, karena Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manu. Dakyai doko Yesus kasihilah sesamamu seiman, enggak. Kasih Yesus tidak terbatas hanya sebatas iman. Tapi kasih Yesus lebih daripada besarnya dunia. Kita harus mengasihi siapapun tanpa memandang suku, bahasa, agama, dan ras. Sebab Yesus itu adalah Allah yang universal, Allah semua makhluk dan Allah semua bangsa. Amin. Martang yang mahita. Tuhan Yesus mauliate rohanami diho. Pasu-pasu mahami sudi ruas ni huriam hakabipi. Asagabi tarida haporsiaon nami i. Boy dihilala dongan nami. Bukan supaya kami dipuji, tetapi karena itu adalah tugas dan tanggung jawab kami. Pasu-pasu masudi ruas do parhala duni huriam HKBP nadong di Kabupaten Merangin. Supaya kami menjadi warga negara, warga bangsa, warga kota, warga desa, warga dusun yang setia dan taat kepada pemerintah. Ali Tuhan, pasu-pasu maka panggonggomi nami, pamareta nami, presiden nami, sudah menteri na Tuhan, macegudang hamaulon na niadupan ni bangso nami, alani mangido mangilik kami Tuho. Urupi pargugui presiden nami Tuhan, manguluhon sudi jajaran na, asabu yali Tuhan di atas sinasida, berbagai macam pergumulan ni bangso nami, lumobi madi bencana alam, na niadupan ni dongan nami di berbagai tempat di Indonesia. Tuhan, tuhodo pasahaton nami cuaca, ay hodo Tuhan nama nopa portibion. Say padao ma bencana siak kami, na tinggal di kota Merangin, dohot siat sadok portibion. O Tuhan Yesus para siroha, di dokodo Tuhami diari Natal Sadarion, pabuahode bata nagabe jolma. Ima patuduhon, bahwasanya engkau Allah yang bersolidaritas, Allah yang peduli kepada semua manusia. Atong ima nagabe sitiruot dihami, asa ulu hami pasaorhot diri nami, tuaka dongan nami, asa ulu hami mangulahon parsurommu, ngolo di pasu-pasu hohami Tuhan, naikon gabe pasu-pasu dohami, tunahu malia kami. Ali Tuhan, rodo hami tu parpunguan Natal Sadarion, dengan berbagai macam sukacita dan pergumulan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. O Tuhan Yesus pos dorohanami, moluhuadupi hami pe berbagai macam persoalan dan tantangan di dalam kehidupan keluarga, di karir, dohoklan akan macam di ngolu siganu pari, na dipake hode yale amang,
menguji kesetiaan dan ketaatan kami. Atong pasu-pasu hami gabi anak mudo berum, nasatia mangolu di bagasan hatam, ai pos dorohanami oleh Tuhan, dan ujunam muhami, lobi sian gugunami. Atok saya papatar matiki halehetanna, asa saya widahami dengan nibasam doho asini roham dingolunami. Tuhan, diari sadarion, rodo ama inanami, pasahato dana na pinalume homi tutong-atongan ni keluarga nasida, Tuhan rajaumu marhite padidion nabadia. Pasu-pasu ama inanami onali Tuhan, gabe malim, gabe sahabat, gabe guru, gabe ayah dan ibu, tudak dana na pinalume homon. Papos rohani amana doho inana, naung di parade hodo, akan arekot tudak dana holau pagodak kon nasida, molo tutu si tutu, dituktuhi nasida, jala diluli nasida, di bagasan panuturiommu. Tuhan suak songonido, nang anak doho buruni huriam, nanaing makatida kok kapor seonna, asi roham Tuhan, di keterbatasan nasidai, debata perguguna suatu dosa doho aliaman, alani imang ido mangelek kami, sailam tabai, gopas ni pardagingon, tiur ni roha, tiur ni pikiran dia ka anak doho buruni huriamon, asa boy nasida manada dengan basa doho asini roham, ido pangiduan nami, jala ido pos ni rohanami, atong pasu-pasu masadok, akana porsia di sisik ni portibion, na patupa parningotan arina balga, ari hasa saormi, tuhami jolma pardusa. Sesa dosa nami di bagasan Kristus Yesus martangyak kami tuho. Amin.